tertib yang perlu kita patuhi bersama agar acara ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama webinar berlangsung, pastikan mikrofon Anda serta kamera dalam kondisi tertutup, kecuali saat dipersilakan. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan, kita memiliki dua sesi tanya jawab, yaitu setelah sesi materi teori dan sesi materi praktek. Jadi, silakan menggunakan fitur resen atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan tersebut akan dibahas setelah pemaparan materi. Yang ketiga, pastikan Anda mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia karena data absensi akan digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Romi Irawan, dipersilakan. Tes tes suaraku aman ya? Aman suaranya. Oke, Recording in progress. oke, Aman kok. oke. Thank you ya Kak Meliza selaku moderator pada malam hari ini. Dan thank you juga nih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk eh, mengikuti webinar pada malam hari ini. Ini sebenarnya nggak expect juga sih, maksudnya udah seramai ini. Oke, mungkin eh, saya izin share screen ya, sebentar. Oke, sebentar. Em, oke, slideku udah aman ya, Kak Aman Meliza. kok. Oke, sebentar. Sebenarnya topik yang saya bawakan hari ini itu eh, lebih mengarah ke blue team ya, karena kan eh, ini cocok lah topiknya. Karena kebanyakan eh, dari komunitas atau webinar-webinar yang lain itu kebanyakan itu di sisi red team gitu. Jadi blue teamnya agak jarang. Nah, pada kesempatan hari ini saya membawakan topik yang dimana itu masih lingkupnya itu di cybersecurity, cuma dia di blue team. Nah, kalau ngomongin blue team itu kan dia banyak ya, maksudnya ada SOC, ada digital forensik dan lain-lain. Nah, mungkin dari teman-teman di sini sudah ada gitu yang sudah berkarir di bidang SOC. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa sharing ya pas di sesi Q&A. Nanti Q&A itu kita ada dua sesi ya. Ada sesi satu dan sesi dua setelah praktik. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, who am I? Mungkin banyak dari teman-teman sini yang belum kenal saya, maka izinkan saya untuk mengenalkan diri saya. Oke, oke. Jadi perkenalkan ya, saya Muhammad Romi Irawan. Saat ini saya mahasiswa semester 3, mahasiswa reguler di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dan saya juga aktif di LinkedIn. Kalau misal teman-teman mau connect LinkedIn, boleh dipersilakan. Ada username-nya di bawah. Dan untuk saat ini, experience saya sekarang saya di SITEK ya, Research and Development. Mungkin saya izin untuk eh, berbagi apa nih namanya, eh, izin promosi lah terkait SITEK ini. Nah, jadi SITEK ini adalah bisa dibilang itu adalah sebuah komunitas ya, atau tech enthusiast. Nah, yang dimana itu isi orang di dalamnya itu ada yang sudah berpengalaman di bidangnya dan berdedikasi untuk berbagi pengetahuannya di pengalaman dunia teknologi. Nah, ini contohnya seperti workshop, seminar, atau konsultasi. Nah, sebenarnya juga banyak ya instansi yang sudah konsultasi kepada kami gitu. Nah, mungkin sini ada dokumentasinya. Ini lanjut. Nah, ini ada orang-orang di dalamnya. Nah, ini ada dokumentasi ya terkait SITEK. Nah, jadi kami membuka
apa ya, konsultasi lah pada instansi atau organisasi terkait teknologi. Nah, di sini juga di sini bukan hanya cuma networking tapi juga ada cyber security-nya. Eh, Yaitu kawan kami ada, dia melapor ke KPK dan alhamdulillah direspon dengan baik. Nah, mungkin itu saja ya singkat dari Sitek. Nah, kalau misal teman-teman ada opportunity, boleh kontak yang di bawah ini. Oke, sip. Kita lanjut ke materi lagi ya. Nah, eh, kita introduction dulu nih ke SOC. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang belum tahu apa itu SOC ya. Dan juga ada yang masih penasaran apa itu SOC. Terus job desk-nya itu apa aja. Terus kenapa harus ada SOC gitu. Jadi langsung aja. Nah, jadi, aduh, sorry. Nah, jadi singkatnya SOC itu adalah Security Operation Center. Nah, dia ini adalah divisi keamanan siber yang bertanggung jawab untuk memantau, mendeteksi, mengevaluasi, dan merespon ancaman keamanan terhadap sistem dan jaringan suatu organisasi. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan ya, SOC ini itu sama aja kayak satpam atau bisa dibilang itu pos satpam. Kalau misal teman-teman itu pernah ke mall atau ke hotel atau ke kantor, ya itu kan kita kalau masuk ke dalam itu kan pasti kita dicek-cekin kan apa yang ada di dalam ransel kita itu dibuka atau ada yang pakai mesin kayak X-ray gitu untuk scanning apakah di ransel kita itu ada hal-hal yang membahayakan, contohnya benda tajam, terus apalagi misal eh, bahan-bahan peledak. Nah, yang di mana itu tuh sebenarnya nggak boleh dibawa ke gedung itu untuk ngapain gitu kan. Nah, jadi ibaratnya itu seperti itu. Itu untuk implementasi di dunia nyata. Nah, kalau untuk di dunia digital itu ada yang namanya SOC. Nah, SOC ini untuk untuk eh, mencegah untuk melindungi infrastruktur dari keamanan siber, melindungi organisasi gitu. Nah, kenapa harus ada SOC gitu? Dan mungkin di sini teman-teman juga ada yang penasaran juga kan, kenapa harus ada SOC ya, SOC terus gitu kan. Nah, di sini ada eh, ancaman ya, maksudnya top 8 cyber attack di 2024. Nah, yang di mana phishing itu masih menjadi peringkat utama gitu. Nah, sebenarnya phishing ini sangat krusial ya, apalagi itu eh, yang orang-orang awam itu kan, yang IT saja itu kan bisa terkena phishing, apalagi yang orang awam. Nah, apalagi phishingnya itu yang sudah kelas-kelas kakap gitu kan, kayak ada yang namanya metode homograph attack. Nah, itu adalah suatu phishing yang dimana itu domainnya itu sangat mirip banget dengan domain asli, alfabet-alfabetnya. Terus juga tampilan websitenya itu kan mirip gitu. Jadi kita kita pun yang bisa dikatakan notabene itu di IT itu kita susah gitu bedanya. Nah, itu sangat-sangat krusial kalau phishing. Nah, kalau untuk ransomware ini juga eh, banyak ya dari tahun-tahun kemarin itu ada PDN juga karena ransomware. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu ransomware itu adalah eh, sebuah, bisa dibilang itu adalah malware. Terus dia itu mengunci atau mengenkripsi perangkat atau file-file kita gitu. Yang nantinya itu nggak bisa dibuka dan nantinya si attacker ini bakalan meminta tebusan agar file-file kita tuh bisa dibuka. Nah, contoh kasusnya itu kan kayak PDN yang kemarin tuh. Nah, terus kita langsung loncat nih ke nomor 7, Zero Day Exploit. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang pernah dengar terkait Zero Day Exploit. Jadi, di Zero Day Exploit itu adalah serangan yang dimana serangannya ini eh, belum bisa diantisipasi lah, atau bisa dibilang serangannya itu masih masih baru-baru lah. Jadi, istilahnya tuh eh, sebuah serangan, cuma dia belum ada obatnya itu untuk meremediasi. Nah, terus juga saya mau highlight yang serangan siber makin canggih di 2024. Waspada hacker, incar plot, dan manfaatkan AI. Nah, sebenarnya AI ini
bisa pro kontra lah ke depannya. Karena kita memakai AI itu kan dari dalam kendali kita. Sama aja kita mempunyai sebuah pisau. Nah, pisau ini kan kita bisa membuat melakukan hal positif atau hal negatif. Kalau hal positif, contohnya kita ingin memotong daging. Terus kalau misalkan hal negatif, mungkin kita membuat kriminal gitu kan. Nah, ini bakalan kedepannya tuh semakin teknologi semakin canggih itu maka makin banyak lah ancamannya. Nah, ini juga nggak kalah penting nih di slide berikutnya. Ada motif dan tujuan treat actor. Nah, jadi kalau misal teman-teman belum tahu apa itu treat actor. Jadi treat actor itu adalah sebuah bisa dibilang sih dia hacker yang jahat gitu. Nah, maksud dan tujuannya itu apa hacker melakukan hal itu? Nah, di sini ada top top 10 treat actor 2024. Nah, mungkin teman-teman di sini kan sudah ada ya yang pernah melihat sini ada Lockbit, terus apalagi yang saya ingat sih Lazarus. Nah, itu tujuannya itu ngapain sih? Nah, di sini ada tujuannya nih. Kenapa treat aktor melakukan hal itu? Nah, yang pertama mungkin di nation states ya, itu untuk apa motivasinya dia? Itu untuk kebutuhan politik atau kekuasaan. Jadi kita apa ya? Bisa dibilang kita ambil contoh dari negara ini boleh sebut contoh negara US. US sama sama Rusia itu kan bisa dibilang nggak akur ya. Nah, mereka itu punya tim intelijen sendiri yang bergerak itu di dunia cyber lah. Jadi mereka itu gunanya untuk memata-matai di jaringan negara tersebut gitu. Misal dan sebaliknya. Dan itu kadang mereka itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan yang nantinya kayaknya mereka bakal melakukan suatu hal yang bisa dibilang ya perang siber lah. Jadi nggak tahu juga saya. Terus juga ada cyber kriminal. Nah, cyber kriminal itu masih ini ya, masih berkesinambungan dengan slide yang sebelumnya. Itu terkait contohnya kayak ransomware. Nah, biasanya ransomware itu atau Lockbit lah, itu kan dia punya geng-gengnya tuh. Nah, dia tuh eh, menyebarkan atau istilahnya itu eh, menyebarkan ransomware kepada eh, perusahaan-perusahaan gitu kan. Ketika eh, user itu membuka, nah maka eh, filenya itu terkunci. Nah, untuk membuka filenya itu biasanya attacker bakalan ngasih sebuah kunci deskripsinya, tapi dengan syarat itu bayar. Dan itu pun juga belum tentu dikasih kunci deskripsinya. Jadi sebenarnya solusi dari ransomware ini adalah bisa bilang backup. Sebenarnya bisa juga sih di forensik, cuman kan nggak 100% bisa gitu. Jadi paling aman sih backup cara mengatasinya. Nah, terus juga ada hacktivist. Nah, threat actor yang di hacktivist itu contohnya kayak misal di negara, jangan negara Indonesia, di Indonesia baik. Misal di negara Konoha. Nah, negara Konoha, misal pemerintahnya itu dia mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, cuma banyak yang nggak setuju dengan kebijakan tersebut gitu, termasuk masyarakat nggak setuju. Nah, makanya eh, hack apa threat actor ini kan dia juga bagian dari masyarakatnya. Nah, makanya dia entah itu dia deface tampilan website dari pemerintah, terus juga di DDoS sampai benar-benar lumpuh itu servernya. Nah, terus juga ada teroris teroris threat actor. Nah, jadi sebenarnya sama aja sama kayak cyber kriminal, cuma dia itu lebih ke neror, kayak menyebarkan propaganda, terus membuat propaganda dan segala macam. Terus ada thrill seekers. Nah, thrill seekers ini adalah thrill aktor yang memang itu dia melakukan aksi pertasan, tetapi dia untuk kesenangan pribadi gitu. Kayak contohnya saya pernah nemu ya di platform media sosial itu adalah seorang bisa dibilang sih dia hacker-hackeran lah atau ya bisa dibilang hacker lah pokoknya. Terus eh, entah dia itu buat konten, entah dibuat jedak-jeduk segala macam dengan tampilan di face-nya. Waduh, itu contoh treat actor yang untuk kepuasan tersendiri itu. Terus ada insider traits. Nah, treat actor insider traits itu dia contohnya kayak misal dia
sebuah karyawan di perusahaan A. Nah, terus dia nggak puas nih dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, entah itu dia dapat toksik atau gimana. Nah, jadi si karyawan ini dia membocorkan sebuah data ya terkait banyaknya karyawan-karyawan di situ, entah dia jual di dark web atau dia membocorkan suatu infrastruktur dari mereka yang confidentiality gitu kan. Nah, itu penjelasan singkat dari motif dan tujuan trade actor gitu. Oke, next. Nah, terus SOC itu harus ngapain gitu kan? Nah, tugas SOC itu eh, dia harusnya sih melindungi infrastruktur keamanan organisasi. Kayak dia kan banyak ya aset-asetnya mana yang harus dilindungi gitu. Nah, terus pemantauan berkala. Nah, pemantauan berkala ini contohnya itu adalah monitoring. Nah, yang nantinya kita akan memakai SIEM ya. Nah, SIEM itu adalah sebuah tools untuk monitoring sebuah agent-agent lah, endpoint gitu dan segala macam untuk dilihat nih lognya gitu. Nah, terus untuk mendeteksi anomali. Nah, terus mengelola dan menganalisis log untuk keperluan investigasi dan apa nih melakukan riset ancaman terbaru. Nah, jadinya sebenarnya SOC itu juga harus melakukan riset ya. Itu kita bilangnya apa ya? Treat intel lah. Jadi sebelum serangan itu masuk ya ke dalam infrastruktur kita, jadi kita harus bisa eh, memperbaikinya terlebih dahulu agar serangannya itu ketika ada attacker nyerang itu eh, nggak bakal bisa karena kan kita udah hardening duluan. Jadi sama aja kayak istilahnya itu kayak istilahnya itu sedia payung sebelum hujan gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, terus SOC itu harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan keamanan. Nah, ini juga terkait compliance ya. Terkait compliance dari, nah ini GDPR, HIPAA, dan PCI DSS ini adalah compliance dari Uni Eropa. Nah, yang dimana GDPR ini dia eh, berkaitan dengan data protection. Terus HIPAA itu terkait dengan data pasien, terus PCI DSS itu terkait dengan eh, apa ya kartu kredit dan segala macam lah, payment segala macam gitu. Nah, terus kita kenalan dulu nih sama yang namanya orang-orang di dalam SOC itu siapa aja gitu orang-orangnya. Nah, kebetulan ini adalah artikel saya ya di Sitek. Kalau misal teman-teman mau lihat artikelnya itu boleh di sitek.id. Nah, di sini saya menulis artikel mengenai Cyber Security Operations Center. Kenapa di sini saya menamainya Cyber Heroes for Cyber Attack? Nah, karena kan SOC itu adalah garda terdepan lah untuk keamanan infrastruktur kita. Dan sebenarnya orang-orang di SOC itu mereka itu 24/7 gitu. Jadi mereka itu ada yang sistemnya sip-sipan gitu kan. Jadi ya mereka bisa dibilang itu superhero lah. Makanya di sini saya kasih thumbnail Rangers lah di sini. Nah, itu job desk itu ngapain aja sih? Nah, mungkin di slide selanjutnya bisa saya jelaskan. Nah, untuk di SOC L1 ini, nah dia ini sebenarnya day to day ya kerjaannya. Jadi dia bertanggung jawab atas operasional sehari-hari gitu. Nah, dia tugasnya itu eh, melakukan pemantauan rutin atau bisa dibilang monitoring. Nah, terus juga dia menganalisis dan meninjau log. Terus juga dia harus bisa mengidentifikasi aktivitas anomali lah. Kayak contohnya, oh ini ada IP sekian, kok nggak biasanya nih IP ini tiba-tiba masuk di jam segini. Ini itu adalah apa ya? Bisa dibilang itu adalah anomali lah. Terus L1 itu dia biasanya menyusun laporan hasil analisa gitu. Kayak eh, di dokumentasi. Nah, terus setelah didokumentasi itu dia melakukan eskalasi ke L2. Nah, di L2, nah L2 ini juga apa ya bagian dari SOC juga. Nah, dia bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap suatu insiden. Dia menerima laporan dari tim L1 bisa dibilang gitu. Nah,
dia juga harus menentukan itu false atau true positif. Biasanya L1 itu kan dia asal ngirim ngirim eskalasi ya. Nah, itu kan belum tentu itu false atau true. Nah, jadi makanya di L2 ini dia eh, menentukan false atau true dari eskalasi L1 gitu. Terus juga dia melakukan investigasi root cause analysis. Ya, jadi root cause analysis itu adalah akar masalah gitu. Jadi dia mencari akar masalah dari insiden-insiden yang yang terjadi. Nah, terus L2 juga dia merencanakan remediasi. Nah, jadi remediasi itu adalah eh, sebuah bisa dibilang untuk menambal dari kerentanan lah. Terus dia juga membuat laporan insiden juga sih. Nah, terus lanjut ke L3-nya. Nah, L3 ini sebenarnya dia eh, bisa bertugas melakukan riset dan menemukan ancaman-ancaman terbaru. Nah, atau bisa dibilang dia threat hunter lah. Nah, sebenarnya job desk dari L3 ini lebih ke riset lah dia kerjanya untuk mencari dan meneliti informasi terbaru, terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim SOC dan melakukan evaluasi terhadap tim SOC. Nah, eh, bisa dibayangkan sebenarnya L3 itu sama aja kayak satpam, cuma dia eh, lebih ke patroli lah gitu. Kan kalau L1, L2 itu kan dia contohnya dia yang jaga CCTV-nya. Itu kalau misalnya L3-nya dia yang melakukan patroli lah. Jadi dia mencari mencarinya tuh lebih dalam. Misal di server itu dia ada nggak sih semacam malware yang sebenarnya nggak bisa tanpa sepengetahuan L2 dan L1-nya gitu. Jadi dia bisa dibilang threat hunter lah. Jadi mendeteksi berbagai ancaman yang suatu saat itu bisa terjadi gitu. Nah, SOC manager. Nah, SOC manager ini ya dia bisa dibilang tim leadnya lah. Nah, dia juga bertanggung jawab atas proses kerja tim SOC secara keseluruhan. Nah, eh, sebenarnya juga SOC manager itu dia biasanya kolaborasi ya dengan tim divisi lain. Contohnya misalkan di perusahaan itu kan ada banyak ya divisinya. Ada divisi IT. Nah, di divisi IT itu kan ada tim DevOps, ada tim developer, ada tim security. Nah, itu biasanya eh, mereka meeting lah untuk eh, berbagi apa sih namanya berdokumentasi. Misal eh, SOC ini udah ngapain aja gitu. Maksudnya eh, ada insiden apa aja setelah 3 bulan terakhir atau eh, rencana ke depannya itu bagaimana gitu untuk eh, terkait keamanan sistemnya. Nah, ini ada SOC workflow ya. Jadi ini juga alur kerja dari SOC. Nah, jadi semua data itu kita mulai dari kiri ya, dari collect. Jadi semua data itu eh, dia kumpulkan dari berbagai sumber, kayak dari berbagai endpoint, contohnya kayak server, terus dari server database atau PC, laptop. Intinya yang berkaitan dengan endpoint itu dikumpulkan dari berbagai perangkat. Nah, yang nantinya itu akan dikirimkan ke SIEM. Nah, habis itu di ingest lah, di ingest semua data ancaman termasuk log itu dimasukkan ke SIEM untuk korelasi peristiwa dan identifikasi aktivitas anomali. Nah, setelah dia masuk ke SIEM, tim SOC ini melakukan validasi. Dia mencari bukti atau IOC lah. IOC itu bisa dibilang bukti-bukti yang ada di dalam. Misal IP-nya berapa, terus agent name-nya itu apa, siapa yang jadi korbannya gitu. Nah, setelah divalidasi oleh tim SOC, eh, dia kalau kalau true di sini kan ada true or false ya. Kalau true itu dia nanti dia bakalan lanjut tuh ke buat report. Nah, insiden yang divalidasi itu kemudian diteruskan ke tim respon melalui sistem ticketing. Nah, sistem ticketing ini juga sebenarnya juga banyak ya yang dipakai di perusahaan. Contohnya
kayak Jira. Nah, Jira itu adalah sebuah software yang digunakan untuk ticketing. Bukan cuma tim SOC doang yang bisa pakai ticketing ya. Saya developer juga bisa pakai ticketing terkait. Misal ada bug nih. Nah, terus dia ticketing ke atasannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah di ticketing, itu langsung direspon sama tim IRT. Nah, tim IRT itu adalah tim incident responder. Nah, untuk meninjau insiden dan melakukan aktivitas respon insiden. Nah, sehabis itu dia mendokumentasikan insiden. Nah, itu keperluannya apa? Untuk keperluan audit. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu dia eh, ada semacam kayak audit gitu untuk mengetahui bahwa SOC-nya itu kerja apa enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan eh, dia divalidate, cuma dia false. Nah, dia tetap harus buat dokumentasi. Nah, dan juga sebenarnya gunanya dokumentasi itu untuk pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, yang nantinya kita bisa mereferensikan gitu dari eh, insiden-insiden yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu untuk SOC workflow-nya. Nah, implementasi SOC itu sebenarnya yang saya tahu ya itu ada tiga ya. Yang pertama itu ada full outsourced, terus ada hybrid, ada full in-house. Nah, sebenarnya masing-masing dari ketiga ini itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, eh, oh enakan full outsourcing, nah itu saya nggak bisa ini ya, saya nggak bisa ngasih kepastian karena kan sesuai kebutuhan gitu loh. Nah, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, kalau untuk full outsourcing itu maksudnya adalah SOC, bisa dibilang vendor lah, vendor yang menyediakan jasa SOC. Contohnya, ini boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Contohnya itu ada Protergo, terus ada NOS, terus ada Ensign. Nah, itu adalah vendor yang menyediakan jasa-jasa terkait SOC ini. Nah, jadi misal saya punya perusahaan nih, terus saya mau mempunyai SOC. Nah, saya bisa hiring hiring vendor yang nantinya yang dari vendor itu nanti bisa onset ke tempat saya. Nah, jadi saya udah nggak perlu hiring hiring orang lagi kayak kayak belum nyeleksi CV-nya, CV ratusan kandidat, ya kan itu kan makan banyak waktu ya. Jadi kalau misalkan outsourced ini kita tinggal pakai doang lah jasanya. Terus juga kita tinggal bayar aja gitu, tinggal pakai lah. Terus kelebihannya itu dia tidak butuh sumber daya yang banyak ya, karena kan dia full dari eksternal. Nah, terus juga kalau kekurangan sih dia eh, ya karena memang dia full dari luar. Karena kan datanya itu semuanya kan di dia. Jadi kita tuh tinggal nerima laporannya aja. Nah, terus sulit untuk melakukan kustomisasi. Nah, contoh kustomisasi itu misal saya sebagai eh, tim IT di perusahaan ini, itu eh, saya hiring dari vendor A. Nah, saya maunya teknologi SIEM-nya pakai ini. Nah, terus si vendor tersebut, oh CMA itu kita nggak pakai Pak. Nah, adanya SIEM yang B. Nah, itu contoh sulitnya melakukan kustomisasi karena dari beberapa vendor itu dia sudah apa ya sudah berpartner lah sama teknologi kayak contohnya Splunk dia ada partner sendiri gitu jadi udah paketan lah. Nah untuk kalau untuk implementasi outsourcing kurang lebih seperti itu. Nah terus kalau full in-house ini internal jadi saya mempunyai perusahaan terus saya mau hiring orang tersebut di internal saya. Nah, terus teknologinya saya yang menentukan sendiri terkait CM-nya pakai apa, XDR-nya pakai apa, EDR-nya pakai apa. Nah, semua kan itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kelebihannya mungkin itu terintegrasi ya secara penuh karena kan kita tim internal gitu. Nah, terus meminimalisir kebocoran data. Nah, berbeda dengan yang tadi eksternal. Kalau eksternal itu kan dia full yang mengelola itu vendor. Jadi aset-aset kita itu ada di dia semua gitu. Jadi sangat berisiko untuk kebocoran data. Nah, untuk kekurangan dari full in-house ini,
ya memang kita butuh biaya dan sumber daya yang besar terkait server atau cloud. Terus belum kita menggaji dari karyawan tersebut gitu. Terus juga butuh waktu yang lama untuk membangun infrastrukturnya. Jadi itu eh, kekurangan dari full in-house. Nah, ini kalau hybrid itu sebenarnya sama aja, cuma jadi digabungin. Jadi dia ada kolaborasi antar vendor dan tim internal. Nah, kelebihannya itu eh, dia bisa belajar lah dari si vendor ini. Karena kan orang yang di dalam vendor itu kan dia sudah profesional ya. Dia juga mempunyai sertifikasi internasional gitu kan. Jadi dia bisa konsultasi, bisa minta feedback. Nah, cuma kekurangannya itu eh, ketergantung ketergantungan pada pihak ketiga. Karena kan kita juga hybrid ya sama vendor. Jadi eh, dia juga tahu gitu aset-aset yang ada di kita. Sebenarnya sih bisa bisa kita kontrol ya aset-aset yang memang yang dikelola oleh tim internal atau yang tim eksternal. Kita bisa eh, mengontrol itu. Nah, framework di dalam SOC itu. Nah, framework di dalam SOC itu maksudnya adalah tim SOC itu menjaga dari sebuah eh, CIA ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu CIA atau sini sudah familiar lah yang namanya dengan CIA itu. Jadi CIA itu adalah eh, sebuah keamanan informasi. Jadi SOC ini harus menjaga CIA. Nah, CIA itu adalah eh, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, confidentiality itu apa? Jadi confidentiality itu adalah kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dari pihak yang tidak punya wewenang. Dan misal, contohnya, saya eh, mempunyai contoh, misal file file dari tim divisi HR, yaitu kan dia nggak boleh dilihat sama tim divisi divisi lain gitu kan. Jadi itu adalah sebuah contoh dari confidentiality. Nah, terus ada integrity atau integritas. Nah, jadi informasi itu harus terjaga keasliannya dan tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Contohnya, kita nanti pakai SIEM itu ada yang namanya fitur file integrity monitoring. Nah, ketika filenya itu diedit atau diubah atau dihapus, nah itu dia maka mengeluarkan alert dan otomatis hash-nya itu berubah kalau misalnya dia diedit. Nah, itu kan sudah melanggar dari integritas dan melanggar sebuah keaslian data lah. Nah, terus juga availability atau ketersediaan. Nah, availability ini menjaga informasi yang dapat diakses kapanpun oleh user gitu. Contohnya, kalau kita ngambil cash kalau kita use case-nya di perbankan deh. Nah, kalau di perbankan itu kan harus 24 jam servisnya itu kan nyala kan. Nah, kalau misalkan servisnya itu mati semenit atau 2 menit, 3 menit, nah itu bakalan rugi lah perusahaan dari segi finansialnya. Nah, jadi SOC ini harus menjaga CIA. Banyak ya yang bilang, oh CIA terus, CIA terus. Nah, itu kan sebenarnya hal yang basic gitu, fondasi. Nah, untuk menjaga CIA ini, tim SOC itu ada yang namanya People, Process, and Technology. Nah, people dan proses dan teknologi itu apa? Nah, di sini nih. Jadi kita mulai dari teknologinya dulu. Nah, jadi SOC itu harus punya yang namanya teknologi. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah ada yang familiar lah, familiar terkait tools-tools tersebut. Ada Splunk, ada CrowdStrike dan semacam lah. Atau bisa dibilang itu ada CIEM, ada XDR, EDR. Nah, untuk menangkal serangan dari attacker itu dia harus mempunyai teknologi. Nah, mungkin di sini saya nggak terlalu bahas ya, ter, nggak terlalu bahas terlalu kompleks ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari teknologi. Jadi SOC itu harus mempunyai teknologi untuk menangkal dari serangan-serangan attacker lah. Terus juga ada ini yang namanya proses. Nah, proses ini adalah bagian dari teknologi juga. Jadi bisa diibaratkan itu dia ada yang namanya uh, remediation and
recovery gitu. Terus juga evaluation and learning yang di mana ketika ada insiden atau misal ada insiden ter tercapture di CM. Nah, itu dia harus segera merespon. Terus dibuat insiden, terus eh, melakukan dokumentasi dan dibuat pelajaran ke depannya agar tidak bisa terulang kembali. Nah, terus juga ada insiden manajemen. Jadi kita memanage sebuah insiden gitu. Terus ada risk control juga, terus documentation and report. Nah, sebenarnya di SOC itu sebenarnya lebih banyak dokumentasi dan report sih. Kuncinya sih itu. Terus juga saya belum terlalu ini banget ya terkait eh, dunia di SOC karena kan saya sendiri itu kan masih mahasiswa. Jadi eh, saya cuma tahu lah apa itu kulit-kulitnya saja gitu. Nah, terus ada people. Nah, people ini adalah sebuah orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, cyber security profesional. Nah, di sini saya nggak highlight yang blue team doang ya, tapi ada si red teamnya. Jadi sebenarnya blue team sama red team itu dia harus berkolaborasi untuk eh, menjaga apa ya bisa dibilang menjaga keamanan informasi dari infrastruktur perusahaan lah. Kayak misal di red team itu dia adalah sebuah profesi yang dimana dia seolah-olah itu menjadi attacker. Misal saya punya aplikasi ini. Nah, untuk menguji aplikasi ini secure atau tidaknya, nah itu adalah bagian dari red teamnya. Entah itu di VA atau di pentest. Nah, itu adalah tugas dari red team. Nah, terus aplikasinya itu dia di patching agar supaya aman dan di hardening juga. Nah, itu untuk penjelasan di red teamnya ya. Nah, terus ada security awareness. Nah, jadi security awareness ini adalah kita sebagai tim SOC di perusahaan lah. Itu kita harus yang namanya mengedukasi user. Nah, misal kan banyak ya tim-tim di dalam perusahaan ada tim finance, tim HR dan segala macam, ada tim marketing gitu kan. Nah, kita tuh harus tim SOC ini harus mengedukasi user agar supaya apa? Kita ambil dari slide yang sebelumnya tuh, yang dari top 8 cyber attack. Yang pertama itu apa? Ada phishing. Nah, kita mengedukasi user itu terkait dari serangan phishing, cara mencegahnya tuh gimana, cara agar tidak terkena phishing itu gimana gitu. Mungkin juga untuk serangan-serangan yang lain atau cyber security fundamental yang mereka tuh harus bisa karena kan semakin teknologi itu SOC itu juga harus mengedukasi para usernya atau di perusahaan tersebut gitu. Nah, terus juga ada continuous learning. Nah, continuous learning itu yang tadi saya bilang ya, semakin teknologi maju ke depannya itu maka semakin banyak juga ancaman. Nah, makanya SOC ini atau bisa dibilang people di dalam perusahaan itu juga harus belajar terus-menerus gitu terkait perkembangan teknologi. Nah, kalau misalkan kita eh, apa ya malas-malas kayak ngapain sih belajar ini, belajar blockchain lah, belajar cryptocurrency, FOMO, FOMO. Nah, itu apa ya? Kalau nurutin kata FOMO itu kayak eh, jangan jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Karena kalau misal kita ketinggalan, nanti kita bakal menyesal di kedepannya. Oh iya ya, nyesal saya dulu nggak belajar blockchain, belajar kripto dan alhasilnya kita tertinggal gitu dengan teknologi-teknologi tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari teknologi, proses, and people. Nah, kita ada sesi Q&A ya sesi pertama. Oke, boleh Kak Meliza tolong dibantu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Romi atas penyampaian materi yang sangat informatif. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab pertama. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Yuk, boleh langsung dituliskan aja di kolom chat bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Ya, baik kepada
Kak Mardianta, apa yang ingin Oke, ditanya? Bisa. kayaknya ada tuh yang Oke, halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. malam. Bisa Oke, langsung ditanyakan. izin bertanya sebelumnya, mohon maaf tidak bisa open kamera ya. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi dijelaskan bahwa SOC itu banyak tingkatannya, ada SOC 1 sampai ke 3. Kemudian fungsi SOC sendiri untuk mengamankan data, terutama di data penting seperti itu. Nah, pertanyaan saya, SOC sendiri baiknya atau diperlukan untuk perusahaan tingkat apa? Karena jenis perusahaan kan beda-beda, tingkat kepentingannya beda-beda, data yang disimpan beda-beda, dan seberapa kiranya itu level mana yang diperlukan SOC. Kemudian untuk tadi ada untuk apa? SOC sendiri bisa pakai pihak ketiga, hybrid maupun sendiri. Itu minta tolong apakah bisa dikasih gambaran ketika di posisi mana perusahaan itu butuh SOC seperti itu. Terima kasih. Oke, saya izin jawab ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya, Pak Mardianta, eh, untuk pertanyaannya ini bagus sekali. Tapi sebenarnya eh, saya pun juga masih belum ini ya, belum berprofesi dalam SOC. Tapi sebisa saya jawab. Jadi untuk yang pertama itu, SOC itu bisa diimplementasikan, maksudnya di perusahaan yang sebenarnya itu dia bisa dari eh, menengah ke bawah atau dia menengah ke atas. Sebenarnya bisa aja. Nah, cuma kan untuk mungkin SDM-nya. Nah, kita lihat dulu terkait itu. Sebenarnya kan perusahaan itu kan apalagi terkait di fintech ya atau financial technology. Contohnya kayak startup, kayak e-commerce atau yang lain-lain lah. Itu kan banyak yang aset-asetnya itu bisa dibilang apa ya? Sangat intinya berkaitan dengan internet. Nah, maka banyak juga ancaman-ancaman dari internet. Nah, sebenarnya jawabannya itu kalau untuk implementasinya di dalam perusahaan dia jadi itu nggak mandang. Yang penting kalau ada apa ya? Kalau ada aset-aset yang memang harus di hardening itu kalau bisa di hardening karena kan kita nggak tahu gitu kan apakah server kita itu secure atau gimana. Nah, eh, dan juga kalau misalkan untuk yang pertanyaan kedua, oh ya kalau untuk pertanyaan pertama kesimpulannya itu dia bisa diimplementasikan dari eh, perusahaan menengah ke bawah atau menengah ke atas itu bisa. Cuma yang satu itu harus ada SDM-nya. Dia bisa nggak nih? eh, dia maksudnya ngerti nggak nih konsep dari SOC itu apa? Terus dia bisa pakai nggak nih tools-toolsnya itu apa gitu. Nah sebenarnya nggak mandang ya mau dari perusahaan ke bawah atau perusahaan ke atas dan selama mereka itu mempunyai aset yang harus dijaga, nah itu dia eh, bisa juga diimplementasi di SOC gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, itu terkait ini ya, penjelasan terkait apa tadi yang outsourcing atau vendor itu apa sih Pak? Aduh, tolong diulang boleh? Saya agak-agak lupa deh. Oke, terima kasih. Jadi kan ada yang sistem hybrid, kemudian yang onsite sama yang pihak ketiga tadi. Nah, untuk gambaran, kiranya perusahaan di level apa yang memerlukan ketiga jenis SOC seperti itu. Oke, mungkin untuk implementasinya saya nggak bisa matokin ya. Misal perusahaan yang startup nih atau e-commerce, dia harus pakai ini, harus pakai vendor. Terus harus pakai for internal atau gimana. Nah, itu sebenarnya sesuai kebutuhan aja sih, Pak. Kayak misal kita contoh lah perusahaan perbankan.
perbankan itu yang dimana asetnya itu kan kalau kita pakai vendor itu kan eh, bisa apa berpotensi kebocoran data. Nah, itu alangkah baiknya dia eh, pakai yang internal. Jadi dia membangun infrastrukturnya itu dari nol atau dia meng-hiring orang atau karyawan lah. Itu yang memang eh, sudah ada pengalamannya untuk membangun infrastruktur tersebut. Jadi dia tidak memakai vendor. Nah, kalau perbankan memakai vendor, contohnya, itu kan ya berisiko untuk kebocoran data. Nah, tapi ada juga yang perbankan itu dia pakai keduanya. Jadi contohnya hybrid, dia pakai vendor juga, pakai tim internal juga. Nah, jadi dia itu membatasi akses-akses apa saja yang harus dipegang eksternal dan internal. Jadi semisal aset-asetnya itu konfidensial itu dipegangnya sama yang internal. Tapi kalau misalkan yang nggak begitu konfidensial banget itu dipegangnya sama eksternal dan juga sebenarnya ini adalah kolaborasi yang bagus sih dari hybrid tersebut. Jadi tim internal itu dia bisa konsultasi atau mendapatkan feedback dari pihak ketiga gitu. Nah, mungkin kalau untuk penjelasan dari saya mungkin seperti itu. Kalau misal teman-teman ada yang mau menambahi, boleh di kolom chat. Karena kan saya juga sebenarnya belum eh, berkarir di bidang SOC tersebut, jadi cuma belajar-belajar doang. Terus jadi niatnya sih ke depan eh, mau berkarir lah di SOC ini. Oke, ini saya bacain komen dulu ya. Oke, dari Mas Haikal nih. Apakah SOC dan CISO itu sama Mas job description-nya? Sebenarnya CISO itu dia bisa masuknya eh, ke tim leadnya atau ke atasannya. Jadi dia bisa masuk ke level manager. Jadi kalau SOC itu dia day to day itu dia ibarat kayak kroco-kroconya gitu. Jadi yang memanage itu dari CISO. Kalau nggak salah CISO itu kepanjangannya Chief Information Security loh kalau nggak salah sih. Atau apa gitu. Ini juga nggak expect nih pertanyaannya. Mungkin itu sih. Kalau misal kurang jelas mungkin teman-teman boleh dijawab di kolom chat. Terus dari Mas Aditya Pratama, bagaimana SOC menyesuaikan diri dengan ancaman berbasis AI? Waduh, oke. Mana nih? Bagaimana SOC menyesuaikan diri dengan ancaman berbasis AI dan serangan otomatisasi yang canggih yang terus berkembang. Nah, sebenarnya juga eh, ada tools yang memang dia bisa eh, yang sudah canggih lah, kayak ada yang dimana itu tools yang namanya yang sudah integrasi dengan AI juga. Jadi dia bisa tahu nih mana anomali, mana yang user asli gitu. Nah, mungkin ini pertanyaannya agak-agak sedikit susah dicerna ya bagi saya karena kan saya belum pernah berkarir di SOC gitu. Nah, terus dari Mas Cahyadi Saputra, bagaimana SIEM mendeteksi apakah ada rules yang di set up oleh SIEM sehingga akan ada alert? Nah, pertanyaan bagus. Jadi SIEM itu diimplementasi di perusahaan masing-masing itu dia masing-masing perusahaan ya masing-masing perusahaan itu dia ada SIEM. Cuma rules-rulesnya itu dia di custom sendiri gitu. Jadi ada eh, rules untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Nah, itu dia ada rules-rulesnya sendiri. Nah, di vendor pun juga kayak gitu. Jadi mereka nggak pakai rules yang default. Biasanya kan kalau di SIEM-SIEM itu kan ada rules-rules yang memang default ya. Nah, kalau di vendor itu atau di perusahaan itu kadang ada yang memakai rules-nya itu sendiri. Nah, kalau untuk setup rules-nya itu eh, biasanya sih ada engineer sendiri. Contoh kayak L3 gitu atau L2 dia itu diekspektasi untuk bisa nyeting rules. Oh iya, terkait pekerjaan dari L1, L2 dan L3 itu sebenarnya kalau di perusahaan itu sebenarnya ada yang dirangkap jadi satu orang. Misal L1 sama L2-nya itu satu orang. Nah,
itu kan untuk lebih efisien ya. Terus eh, juga ada yang sapu jagat, jadi dikerjain semua gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan yang di L1, L2 dan lain-lainnya itu cuma gambaran job desk aja gitu. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan perusahaan lain atau diimplementasi dalam perusahaan itu ada juga yang hiringnya itu L1, cuma kan dia job desk-nya ada juga yang disuruh incident response, terus juga eh, disuruh pegang EDR-nya juga, terus juga diekspektasi untuk membangun CM-nya atau infrastrukturnya itu kayak gitu. Coba saya baca lagi dari Mas Givari. Apakah teknologi yang sebaiknya dipelajari dan digunakan untuk orang-orang yang baru berada di tahapan awal dalam bidang SOC ini? Nah, sebenarnya kalau untuk orang yang baru terjun atau baru terjun di SOC ini, alangkah baiknya itu eh, bisa kalian belajar teknologi yang basic. Nah, teknologi teknologi di dalam SOC ini kan dia ada XDR, ada EDR, ada CM, ada SOAR. Nah, kalau untuk yang praktik itu bisa kalian coba dulu di CM. CM-nya itu eh, paling enak sih pakai Wazo, karena nanti kan kita juga praktik pakai Wazo juga gitu. Jadi saran saya belajar cara analisis log dari Wazo. Nah, itu adalah gerbang utama. Dan sebenarnya Wazo ini sendiri, oh ya, untuk implementasi CM di perusahaan itu kadang kan CM-nya kan berbeda-beda. Misal kita udah belajar Wazo, terus nanti pas kita udah di kerja atau diterima lah di vendor, itu CM-nya pasti beda. Nah, tapi sebenarnya cara pakainya itu sama aja. Kayak cara ngelihat lognya, cara filter lognya, itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar, eh, udah biasa pakai Wazo atau CM Wazo, itu nggak bakal butuh waktu lama untuk eh, untuk apa sih namanya, untuk belajar, untuk adaptasi. Nah, untuk adaptasi terkait CM-CM yang di perusahaan. Jadi sebenarnya sama aja cara pakainya. Nah, dari Mas dari Mas Anas, ini Pak Anas ya. Dari Mas Anas, maaf ini lebih ke bagaimana tim SOC bisa manage seperti firewall. Nah, sebenarnya dari SOC ini juga bisa, dia tuh di-expect juga untuk eh, membangun dari firewallnya. Contoh kayak ada FortiGate. Nah, biasanya itu ada engineer sendiri. Kalau dari sisi SOC, biasanya sih yang di-expect itu atasan-atasan ya selain L1. Jadi L1 itu by default dia itu cuma fokus eh, di monitoring aja gitu. Jadi dia sisanya dieskalasi ke L2 dan L3-nya gitu. Jadi kalau jawabannya sih bisa, cuma itu eh, di ekspektasinya di L2 atau enggak di L3-nya. Nah, dari Pak Agung, oh, sekiranya pertanyaan. Siapa lagi nih? Dari Mas Haikal. Biasanya di banking sudah, oh, bukan pertanyaan ya. Sorry, sorry. Yang semua pesan. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih. Mungkin kita bisa lanjut ya ke slide selanjutnya. Dan terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya tadi. Bagus banget tuh pertanyaannya. Dan mohon maaf juga ya, bila mana tadi saya menjelaskan dengan sangat agak-agak grogi. Sebenarnya agak nervous sedikit sih. Karena ini kan webinar pertama saya, jadi ya agak-agak eh, agak nervous lah. Tapi nggak apa-apa. Saya eh, coba. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, kita introduction to CM. Nah, mungkin di sini, sorry, mungkin di sini teman-teman juga ada yang sudah tahu apa itu CM ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, uh, sini kita langsung jelasin aja ya apa itu CM. Nah, jadi CM itu uh, panjangannya itu adalah Security Information and Event Management. Nah, jadi itu adalah sebuah
sistem keamanan yang membantu organisasi untuk mengumpulkan, memonitor, dan menganalisis data keamanan dari berbagai sumber dan untuk mengidentifikasi kondisi ancaman keamanan. Nah, jadi kesimpulannya, eh, SIEM itu untuk mengumpulkan semua data-data atau log dari sisi endpoint itu dikumpulin tuh jadi satu sama SIEM ini. Nanti bakal divisualis di dashboard SIEM tersebut. Nah, untuk apa? Di sini ada untuk keperluan log analisis, terus log collection, terus bisa juga untuk forensik. Nah, eh, ini juga kepake banget nih buat forensik. Misal eh, kita monitoring, terus ada sebuah log yang anomali itu dari sisi user. Nah, user ini dia dikatakanlah menginstal sebuah malware. Nah, itu kita bisa forensik tuh. Malwarenya itu jenis apa. Terus dia juga bisa integrasi sama yang namanya virus total. Nah, nanti eh, apa adalah di dalam fitur masing-masing SIEM tersebut dia jadi bisa integrasi antara semua platform. Terus juga dia bisa untuk visualize ya, dashboard, terus untuk reporting, file integrity, terus real time alert, terus untuk audit juga. Nah, kadang log itu dia bisa dikatakan eh, untuk kebutuhan audit. Jadi eh, untuk dokumentasi lah bahasanya. Nah, terus kalau ujung-ujungnya cuma mau lihat log, ngapain ya harus pakai SIEM gitu kan? Ribet banget. Mending langsung cek di directory varlog. Nah, sebenarnya juga bisa kita kalau mau ngeliat log itu di sorry, kita kalau mau ngeliat directory itu bisa ngeliat di varlog ini kalau untuk yang di Linux ya. Nah, kita juga bisa ngeliat eh, dari Linux. Nah, kan ini tampilannya nih. Kalian bisa ngeliat sendiri perbedaan kalau misal nggak pakai SIEM sama nggak kalau pakai SIEM. Nah, kalau kalau nggak pakai SIEM itu kan, waduh, ngelihatnya itu kan udah sakit kan matanya kan, ngelihat log-log mentah kayak gitu. Nah, kalau pakai SIEM itu dia sudah di visualize gitu, udah divisualisasikan. Jadi kita mau mana yang kita filter, contoh dari log tanggal sekian sampai ke tanggal sekian. Nah, itu kan eh, bisa langsung di SIEM-nya. Tapi kan kalau di no SIEM ini sebenarnya bisa. Cuma kan kita harus CLI, harus kita ngetik gitu. Dan sebenarnya sintaksnya juga nanti agak-agak agak panjang lah sedikit gitu. Jadi lebih efisien kalau pakai SIEM gitu. Nah, di sini sebenarnya jenis-jenis SIEM itu juga ada banyak ya. Tapi di sini saya cuma highlight yang saya familiar. Nah, ini kenapa nih dipisahin kayak gini nih? Nah, ini sebenarnya dari SIEM yang di kiri sama yang di kanan itu sebenarnya sama aja, sama-sama SIEM. Cuma kalau SIEM yang di kanan kayak Azure, Azure Sentinel atau eh, Google SecOps. Nah, itu dia adalah SIEM dari produk yang langsung dari cloud. Kayak contoh teman Form lah, itu kan sebuah cloud ya. Nah, Google ini dia menawarkan eh, SIEM juga Google SecOps. Nah, tapi itu adalah produk yang terpisah. Nah, dia harus apa ya, membayar lisensi lagi untuk membuka fitur Google SecOps ini. Nah, ini kalau yang SIEM yang di kiri itu ada yang campuran, dia ada yang open source, ada yang berbayar atau berlisensi. Nah, kalau s- biasanya sih yang familiar itu kalau di perusahaan itu pakai Splunk sama Logarithm sama IBM Kirader juga iya sih. Ya, intinya kebanyakan perusahaan itu dia pakai CM-CM yang berlisensi. Jadi dia nggak mau pakai yang open source. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Wazuh itu layak atau nggak diimplementasikan di perusahaan, itu sebenarnya layak aja. Kan ini konteksnya sebenarnya keterbatasan anggaran itu harus membuat kita kreatif gitu. Jadi kita bisa pakai pakai Wazuh ini diimplementasikan di perusahaan. Nah, yang terpenting itu adalah kita harus tahu cara pakainya tuh gimana gitu. Karena kan cuma kalau kita pakai eh, SIEM yang berbayar atau kayak Splunk ini, kalau kita nggak tahu cara pakainya atau kita nggak tahu cara
ngerti atau di konsep-konsep SOC itu kan sama aja bohong gitu. Dan sebenarnya dari masing-masing SIEM ini banyak keunggulan dan kekurangan. Nah, mungkin kalau di eh, kalau di Google SecOps lah, dia ada yang namanya fitur integrasi sama AI. Jadi kalau misal kita mau nyari log 2 bulan yang lalu di tanggal sekian di jam sekian, itu kita tinggal ketik aja. Saya mau nyari log di tanggal sekian, bla bla bla. Nah, nanti dia bakal ngeluarin semacam query-nya. Habis itu di enter. Nah, terus nanti dia bakal narik log yang mau gitu, yang mau dari output kita. Nah, itu juga keunggulan juga tuh dari Google SecOps. Terus kalau Splunk juga itu dia ada yang namanya apa ya, bisa dibilang sih semacam machine learning lah. Jadi masing-masing SIEM itu punya keunggulan masing-masing. Nah, sebenarnya kalau cara pemakaiannya itu sama aja, kayak cara narik lognya itu sama, cara filter lognya itu sama, sama aja tuh kayak kalian bayangkan ada mobil murah sama mobil mahal itu kan beda, ya kan? Misal mobil mahal, contoh lah Tesla, itu kan ada fitur autopilot. Nah, terus untuk cara pakainya kan sama aja, kita setirnya sama, cara ngegasnya sama, itu kayak gitu sih untuk implementasinya. Nah, lanjut ya. Ini penjelasan singkat jadi jenis-jenis ya. Nah, pada kesempatan hari ini eh, saya akan memakai Wazoo ya sebagai SIEM karena salah satunya dia adalah open source gitu. Jadi eh, Wazoo itu banyak eh, di, digunakan eh, pada saat kita tuh kalau mau eh, belajar di SOC. Nah, itu kita bisa pakai Wazoo. Saya rekomendasi sih enak pakai Wazoo sih. Nah, ini adalah tampilan dari Wazoo-nya itu sendiri. Nah, mungkin kayaknya kita langsung aja kali ya buka Wazoo-nya. Oke, saya izin buka Wazoo-nya. Kita buka VirtualBox. Nah, di sini saya ada nantinya akan praktik ya 3 VM. Ada agent saya, terus sama alternatif Kali Linux. Karena kan kalau pakai Kali Linux itu kan agak-agak berat ya. Jadi saya pakai ini. Nah, aduh, sorry. Kita start. Dan kalau misal teman-teman mau nanya, aduh ini kebuka apa nih? Nah, kalau misalkan teman-teman eh, nanya cara installnya, jadi sebenarnya eh, udah ada ya di Wazoo Documentation. Jadi sini teman-teman kalau misalkan mau install itu bisa dari dokumentasi Wazoo tersebut. Nah, dari sini. Nah, tapi saya saranin itu installnya jangan yang di Quick Start. Kalau di Quick Start itu eh, dia nginstal semua package yang ada di Wazoo. Nah, sebenarnya dia agak-agak ini juga takutnya itu dia seolah install dari ketiga komponen Wazoo itu dijadi satu gitu. Jadi kita itu juga sebenarnya apa ya ber apa sih bahasanya intinya gak inilah apa gampang nge-crash lah nantinya. Jadi saya rekomendasiin installnya itu step by step. Jadi kayak gini nih, kan Wazoo Indexer. Jadi sebenarnya Wazoo itu ada 3 komponen ya, yang nantinya itu akan kita bahas di PPT selanjutnya. Nah, di sini bisa diinstal step by step ya terkait ininya apa komponen-komponen dari Wazoo. Mungkin itu saja. Nah, kita langsung ke Wazoo-nya aja deh. Kampus. Guys. Nah, kita coba buka di browser ya. Kita agak apa demo juga sedikit sih. Jadi kalau misalkan kayak gini berarti yang di restart itu the, Wazoo dashboardnya. Ya. Kadang tuh kayak gitu.
sorry, salah. Nah, dan kenapa dia agak-agak lama? Karena kan di sini saya pakaiin RAM-nya itu 2,5 gitu. Sebenarnya agak kurang juga sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini udah running. Dia dia apa? Agak-agak lama untuk eh, narik API-nya karena kan ke RAM-nya itu sedikit. Nah, ini sebenarnya password yang weak ya, ini nggak boleh kayak gini. Tapi untuk eh, demo ini nggak apa-apa lah, bisa oke lah. Ya, ditunggu aja ya, ini agak-agak lama. Nah, oke. Nah, sini ada tampilan ya dari Wazoo tersebut. Nah, ini agent saya itu mati ya. Jadi nggak saya nyalain di sini. Agentnya itu ada di DVWA. Saya pakai DVWA. Yes. Nah, sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal ya dari Wazoo-nya. Terus di sidebar kiri ini adalah ada beberapa fitur. Nah, mungkin saya highlight-nya itu adalah fitur ini nih. Fitur ini, terus sama fitur Trace Intelligence. Sama ada yang namanya Management. Nah, mungkin kalau di fitur-fitur lain itu saya belum terlalu eh, mendalami ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat log itu dia bisa pakai dua. Bisa dari sini, thread hunting. Nah, ini adalah log dari 24 jam terakhir. Misal, ini agak-agak, misal saya narik log, kita lihat dulu nih, indeks manajemennya. Kita ada log itu di tanggal berapa? Ini maksudnya, jadi Wazoo itu per harinya itu dia mengeluarkan beberapa indeks baru. Nah, di sini saya awal install itu di tanggal 20 Januari. 20, 21, 22, 23-nya itu saya nggak buka Wazoo-nya ya. Sampai seterusnya, sampai hari ini. Nah, berarti kita ada data alert itu di tanggal-tanggal yang ini nih. Tanggal 2, tanggal 1, tanggal 31 Januari. Jadi kalau misalkan teman-teman mau narik log, itu bisa lewat sini. Nah, nah, ini adalah log-log kemarin malam ya. Soal di sini saya eh, waktu itu ngetes dari ETC pas WD. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih source IP-nya itu berapa gitu. Terus kita juga bisa filter nih yang dilakukan IP ini tuh dia ngapain aja. Nih, dia langsung muncul di sini. Jadi ini kita ngefilter. Nah, oh IP 1921.6 itu dia melakukan sebuah apa nih? Bisa dibilang ada nanam backdoor nih di sini nih. Kita bisa analisa di sini. Nah, ini kan dia eh, apa ya melakukan HTTP box ke dalam server itu yang harusnya tuh nggak boleh. Terus bisa juga dia lewat sini narik lognya discover. Nah, cuma kan kalau kalau di fitur ini di discover ini dia kita lebih kompleks ya nyari datanya tuh lebih lebih fleksibel lah. Nah, itu kan cuman kan kalau kayak gini itu kan agak tampilannya agak kurang user friendly lah. Jadi kita bisa melihat eh, filter mana aja yang mau kita lihat. Misal agent IP. Nah, di sini ada terus atau eh, yang lain. Di sini saya sudah ada save-nya sih. Nah, di sini saya save log filters. Nah, jadi ada role description, ada agent name, ada dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan sudah di eh, apa di filter satu-satu, terus jangan lupa di save. Nah, biar nanti kita bisa buka lagi di sini. Nah, kayak gitu. Misal kita cari yang
eh, misal nih ada IP 192.140, misal kita filter. Nah, dia IP ini tuh ngelakuin apa aja sih? Nah, dia itu melakukan Nmap scripting atau Nmap scanning. Nah, sebenarnya IP ini tuh IP eh, ini saya, IP yang ini nih. Nah, terus kita bisa melihat, misal kita mau lihat yang gini, kita bisa juga eh, filter ya. Misal kita mau lognya yang dari Suricata doang. Dia agak-agak lama yang narik datanya. Soalnya keterbatasan RAM-nya. Nah, jadi nanti yang keluar itu alat-alat yang dari Suricata gitu. Nah, ini ada possible SQL injection. Nah, ini eh, termasuk insiden juga ini. Nah, jadi ada berapa hit? Ada 61 hit. Jadi IP ini ngehit 61 61 log itu kegiatannya ya seperti ini. Nah, itu mungkin untuk gambarannya seperti itu. Jadi kita lanjut ke PPT terlebih dahulu ya. Nanti kita ada sesi attack and analysis-nya. Oke, lanjut ke PPT. Oh, oke. Nah, ini kan tadi kan tampilan ya, tampilan dari wajah tersebut. Nah, ini adalah komponen dari pembentuk wazoo tersebut gitu. Jadi sebenarnya wazoo itu ada beberapa komponen. Nah, itu ada tiga, ada wazoo indexer, wazoo server, wazoo dashboard. Nah, di mana dari ketiga ini eh, dia itu saling berhubungan satu sama lain gitu. Nah, mungkin kalau dari wazoo indexernya itu adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan mencari data yang dikumpulkan oleh wazoo. Nah, jadi wazoo indexer itu dia adalah bisa dibilang pengumpulan semua datanya itu nanti di patching, di packing sama wazoo indexernya gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya dari wazoo server dulu sih, tapi nggak apa-apa lah. Terus nanti juga ada ilustrasinya kok di slide selanjutnya. Nah, kalau wazoo server ini adalah kan kalau tadi di indexer itu kan dia untuk mengelola, menyimpan, dan mencari data yang dikumpulkan oleh Wazoo. Jadi dia tuh di packing datanya sama si Wazoo Indexer itu. Nah, kalau Wazoo Server ini berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data yang diterima dari agent Wazoo yang dipasang di berbagai perangkat atau server. Jadi lognya itu dia masuk ke Wazoo servernya dulu. Nah, habis itu dari Wazoo server eh, di patching lah, di packing sama si Wazoo indexernya. Nah, nanti juga ada ilustrasinya kok di slide selanjutnya. Nah, terus ini Wazoo dashboard. Nah, jadi Wazoo dashboard itu untuk visualisasi ya. Yang tadi kita demokan itu adalah tampilan dari Wazoo dashboard. Makanya tadi itu pas ada error yang Wazoo dashboard itu not ready gitu. Nah, itu berarti berhubungan dengan Wazoo dashboard. Jadi kita bisa troubleshootingnya tuh di situ tadi. Itu tadi saya melakukan perintah restart terhadap Wazoo dashboardnya. Nah, jadi kesimpulannya itu Wazoo Dashboard itu untuk visualisasi terkait tampilan dari Wazoo-nya itu. Nah, ini untuk gambarannya ya, ilustrasinya. Jadi di sini ada sebuah eh, pohon yang di packing ya, yang dikelola. Nah, jadi kita mulai dari kiri. Nah, jadi kan lognya itu kan masih berbentuk mentah. Nah, dari berbentuk mentah itu kemudian dikelola menggunakan namanya Wazoo server. Jadi log yang mentah itu atau bitsnya atau bisa dibilang bits. Jadi dia masuk dulu ke Wazoo server. Nah, dari Wazoo server kemudian
di packing lah sama si indexer. Makanya pas tadi kita eh, melakukan query, nah itu dia mencari data yang ada di Wazoo server. Yang tadi saya queryin bintang, Suricata, bintang. Nah itu kita melakukan untuk mencari data lah. Nah dia dari indexer itu dia mau mengambil data dari server. Nah itu namanya eh, melakukan sebuah query. Nah habis itu barulah eh, lognya itu muncul dan divisualisasikan dari Wazoo dashboard. Nah jadi Wazoo dashboard dia ngambil ngambil data yang ngambil data yang di queryin. Nah habis itu dia nyari nih nyarinya yang apa data yang masih mentah itu di server. Nah terus nanti di packing sama Wazoo indexernya. Itu seperti itu gambarannya. Nah ini untuk implementasinya di eh, endpoint ya. Misal saya di sini punya laptop, terus di sini saya juga punya database server. Nah, terus ini saya punya server juga. Nah, di mana masing-masing endpoint itu harus dipasang agent. Nah, agent itu adalah sebuah perangkat yang menghubungkan, bisa dibilang dia tuh kayak eh, API lah, untuk menghubungkan dari Wazoo server untuk menghubungkan endpoint menggunakan Wazoo agent untuk sampai bisa ke Wazoo server. Nah, ini untuk gambarannya ya kayak gini. Jadi, masing-masing agent itu datanya ditarik atau masuk lewat Wazoo servernya dulu. Nah, itu kan datanya masih mentah tuh. Nah, habis itu langsung di packing lah sama si Wazoo indexer. Makanya kita tidak, makanya tadi kita bisa melakukan query itu. Kita bisa filter karena kan dia mencari data yang ada di Wazoo, yang ada di Wazoo server gitu. Nah, terus nanti divisualisasikan sama Wazoo dashboard berbentuk eh, tadi ya log-lognya itu. Nah, ini ada eh, topologi dari Wazoo-nya itu sendiri ya, dari documentation Wazoo. Ini kurang lebih kayak gini. Tapi kan ini kan agak-agak susah ya bacanya, makanya saya mudahkan lagi seperti ini. Jadi biar bisa tahu lah gambarannya. Nah, terus kita juga kenalan juga nih sama yang namanya IDS atau IPS lah. Jadi mungkin kayaknya di sini teman-teman juga ada yang udah familiar terkait IDS dan IPS. Nah, jadi IDS itu adalah singkatnya sih dia sistem atau sebuah tools ya, untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan atau percobaan enumerasi atau serangan lah. Nah, dia juga bisa melakukan alerting. Nah, contoh dari IDS ini itu dia ada Suricata, ada OSEC, ada Snort. Nah, cuman kan kalau di Suricata dan Snort ini dia kan di network base ya. Dia juga bisa juga di network base. Cuma kan kalau OSEC, sebenarnya OSEC ini dia eh, bisa dibilang dia nenek moyang dari Wazoo lah. Karena kan eh, apa ya? Wazoo itu adalah generasi barunya dari OSEC. Jadi sebenarnya makanya di file konfigurasinya itu ada osec.conf gitu. Yaitu dia turunan dari conf. Atau bisa dibilang